Kau tarik nafas, dan kau hidup. Kau hembuskan nafas, dan segalanya bisa berakhir. Tapi pernahkah kau bertanya, siapa yang meniupkan nafas itu ke dalam dirimu? Dan suara siapa yang tersembunyi di balik helaannya? Bukan sekadar udara yang keluar masuk. Di dalam setiap nafas ada namanya. Namanya yang paling sunyi, yang hanya bisa dikenali oleh hati yang telah hening. Ilmu ini tidak tertulis di kitab. Ia tersembunyi dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Dan hari ini, kita akan menyelami rahasia terdalam dari nafas dan namanya. Nafas pertama yang terlupakan. Saat manusia dilahirkan, yang pertama kali hadir adalah nafas. Sebelum suara, sebelum tangisan, bahkan sebelum kesadaran akan dunia, nafas telah datang mendahului semuanya. Nafas itu bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan pertanda bahwa ruh telah bersatu dengan jasad. Namun anehnya, saat usia bertambah, nafas yang begitu penting ini justru terlupakan. Ia terus berjalan tanpa pernah disadari. Padahal di balik keluar masuknya nafas, tersembunyi rahasia terdalam tentang asal, tujuan dan keberadaan diri. Bagi orang awam, nafas hanyalah bagian dari sistem biologis. Tapi bagi para pencari, nafas adalah jalan pulang. Ia adalah jembatan antara jasad dan ruh, antara suara dan kesunyian, antara dunia dan Tuhan. Dalam setiap helaan ada getaran yang tak kasat mata. Ada frekuensi yang menggema dari dalam jiwa, membawa bisikan ilahi yang hanya dapat dirasa, bukan didengar. Nafas adalah bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Para sufi menyebut nafas dengan berbagai istilah. Tapi salah satu yang paling dalam maknanya adalah hu. Sebuah nama yang bukan sekadar bunyi, melainkan resonansi ilahiyah. Hu adalah zikir yang tidak memerlukan lidah. Ia bergetar dalam dada, menyatu dengan degup jantung, dan hadir dalam keheningan yang tak terucap. Mengucapkannya secara lahir hanya permukaan. Yang sejati adalah menyadari bahwa Hu telah ada dalam setiap hela nafas sejak kita pertama kali hidup. Dalam perjalanan makrifat, mengenal Hachu bukanlah tentang mengenal sebuah kata, tapi tentang mengalami kehadirannya dalam diri. Nafas menjadi pelatihan spiritual paling sunyi, tapi paling dalam. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya, ia akan sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan membawa pesan. Ada saat-saat di mana nafas terasa ringan, seperti ada yang mengangkat beban dari dada. Dan ada saat di mana nafas terhenti sejenak, seakan menanti izin untuk kembali berhembus. Di titik jeda antara masuk dan keluarnya nafas, di sanalah titik paling tersembunyi itu berada. Titik itu tidak bisa dijangkau oleh logika, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisik. Ia hanya bisa disentuh oleh rasa. Di titik itu, semua dualitas lenyap. Tidak ada lagi aku dan engkau, tidak ada dunia dan akhirat, tidak ada permulaan atau akhir. Hanya ada satu, kehadirannya yang meliputi segalanya. Dan hanya mereka yang benar-benar hening dalam diri yang bisa menyadari keberadaannya. Kebanyakan manusia hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Nafasnya berjalan, tapi jiwanya tertidur. Padahal jika seseorang sadar pada nafasnya, ia akan menemukan bahwa setiap hela adalah zikir. Setiap tarikan adalah doa. Setiap hembusan adalah penyerahan. Nafas bukan sekadar fungsi tubuh, tapi jalan kesadaran yang paling dekat dan paling nyata. Sayangnya, kita sering mencari Tuhan di luar, sementara Dia hadir begitu dekat pada nafas yang keluar masuk tanpa henti. Maka marilah kita mulai dari awal, kembalilah ke nafas. Rasakan kehadirannya tanpa menguasainya. Dengarkan keheningan yang tersembunyi di antara dua hembusan. Di sanalah Hu bersuara, bukan dengan bunyi, tapi dengan rasa. Nafas adalah pintu, dan Hu adalah kuncinya. Siapa yang dapat merasakannya, ia akan dibawa masuk ke ruang terdalam, ke titik sunyi di mana Tuhan tak lagi dipanggil, karena ia sudah hadir sepenuhnya. Hu, nama tanpa huruf, suara tanpa bunyi. Dalam dunia marifat, Hu bukan sekadar sebutan. Ia adalah gema dari yang maha ada, namun tak bisa ditunjuk oleh kata. Ketika lidah melafazkan Hu, sejatinya bukan lidah itu sendiri yang berbicara. Ia hanya menjadi perantara dari suara batin yang telah lama berseru dalam diam. Hiu bukan huruf, bukan bahasa,
bukan pula suara dalam makna umum. Ia lebih tua dari seluruh bahasa, lebih sunyi dari seluruh diam, dan lebih nyata dari seluruh wujud. Hiu adalah isyarat dari yang tak terisyaratkan, tanda dari yang tak terlihat, dan cahaya dari yang tak tersentuh oleh akal atau mata. Seseorang bisa mengucapkan HU 1000 kali dalam sehari, tapi tidak otomatis ia mengenalnya. Karena HU bukan tentang jumlah, bukan tentang kerasnya suara, tapi tentang seberapa dalam rasa mampu menyelami kehadirannya. Yang dicari bukan bunyi HU-nya, melainkan getaran ilahi yang bersemayam di dalamnya. Ketika seorang arif mengucap HU, ia tidak sedang berbicara kepada Tuhan, ia sedang larut di dalamnya. Seolah ia lenyap sebagai aku, dan yang tinggal hanyalah dia yang berseru melalui nafasnya sendiri. Inilah rahasia para kekasihnya yang menjadikan nafas sebagai tempat tinggalnya. Ada kalanya kita menyebut Allah atau Ar-Rahman atau Al-Haq. Tapi Hau adalah penghapus nama-nama itu dalam kesatuan. Ketika semua nama masih membawa pengertian, Hu menghapus semua pengertian itu. Ia bukan panggilan, tapi kehadiran. Ia bukan permintaan, tapi penyerahan. Dalam Hau, seseorang tak lagi merasa sedang memanggil sesuatu yang jauh. Justru dalam Ha, ia merasakan bahwa dialah yang memanggil dari dalam dirinya. Seperti bisikan yang tak terdengar oleh telinga, tapi menusuk dalam kerelung jiwa terdalam. Di dunia lahir, manusia sibuk berbicara. Tapi di dunia batin, para wali sibuk mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan kata-kata manusia, tapi mendengarkan resonansinya dalam nafas sendiri. Saat orang biasa menarik nafas, mereka mengulang HU tanpa suara. Saat orang biasa membuang nafas, mereka menghembuskan kehadirannya tanpa berkata. Inilah zikir nafas yang paling murni, karena tidak butuh kata, tidak perlu bunyi. Cukup rasa, cukup kesadaran, cukup hadir. Tidak semua mampu sampai ke tingkat ini. Sebab untuk mendengarkan HU, seseorang harus lebih dahulu hening. Ia harus menyingkirkan suara pikirannya, menghentikan debat dalam dirinya, dan menanggalkan semua konsep ketuhanan yang dibentuk oleh akalnya sendiri. Tuhan tidak dapat didekati oleh pikiran, tapi dapat dirasakan oleh nafas. Ketika seseorang diam secara total, lalu mengarahkan kesadarannya pada titik terdalam dalam dadanya, di sana ia akan menemukan getaran yang terus hidup. Getaran itu bukan detak jantung. Itu adalah gema dari HU. Bayangkan ada suara yang tak bersuara, tapi terus hadir. Ia bukan gema dari luar, tapi dari dalam. Ia bukan datang dan pergi, tapi selalu ada. Hanya karena kita bising, kita tak mendengarnya. Tapi saat kita tenang, sunyi dan diam dalam nafas, kita akan mendapati bahwa HU telah bersemayam di sana sejak awal. Ia tidak pernah pergi, kita saja yang menjauh. Dan bila engkau telah mendengarkan HU dalam keheningan nafasmu, maka engkau tidak akan lagi sibuk bertanya tentang Tuhan. Engkau tidak akan mencarinya di tempat jauh di luar dirimu, karena engkau tahu HU bukan sedang menunggumu di ujung jalan. Ia justru telah hadir dalam setiap hela sejak engkau mulai hidup. Maka cukup diam dan rasakan HU sedang berseru bukan dari langit, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Nafas sebagai jalan pulang ke diri sejati. Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa nafas, tapi tidak semua manusia mengetahui kemana arah nafas itu sebenarnya mengantarnya. Ia tidak hanya membawa udara bagi jasad, tetapi membawa rahasia bagi ruh. Nafas adalah perjalanan. Ia keluar dari sumbernya, berkelana di dunia jasmani, lalu kembali pulang ke pusat kesadaran. Bagi para penempuh jalan makrifat, nafas bukan sekadar bagian dari kehidupan fisik. Ia adalah jembatan antara fana dan baka, antara aku yang palsu dan diri yang sejati. Maka barang siapa menapaki nafasnya dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang dalam perjalanan kembali kepada Tuhannya. Dalam setiap tarikan nafas, ada panggilan pulang yang halus. Panggilan itu tidak terdengar oleh telinga biasa, karena ia bergetar dalam wilayah rasa. Seseorang yang mulai sadar akan nafasnya, perlahan mulai sadar bahwa dirinya selama ini telah jauh dari pusat. Ia hidup dalam pikiran, dalam dunia luar, dalam gelombang ego yang tak henti mengejar dan menghindar. Tapi nafas, ia senantiasa mengajak untuk kembali. Tidak dengan paksaan,
tidak dengan ancaman, tapi dengan kelembutan yang menyentuh jiwa. Saat engkau merasa lelah dengan dunia, letakkan tangan di dadamu, dengarkan nafasmu, dan engkau akan mendengar panggilannya. Para arif sering berkata, barang siapa mengenal nafasnya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini bukan kiasan, ini adalah kenyataan yang terpendam di balik kesunyian. Karena dalam setiap nafas, sebenarnya Tuhan sedang menampakkan dirinya. Ia tidak hadir dalam bentuk, tapi dalam rasa hadir yang halus. Ketika engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menerima anugerahnya. Ketika engkau menghembuskan nafas, engkau sedang menyerahkan kembali segala sesuatu kepadanya. Inilah zikrullah yang paling alami, yang bahkan dilakukan oleh bayi yang belum mengenal bahasa. Nafas juga bukan hanya jalan pulang, tapi sekaligus cermin. Ia mencerminkan apa yang ada di dalam batin. Saat jiwa tenang, nafas akan lembut, dalam, dan seimbang. Tapi saat batin kacau, penuh kecemasan dan keserakahan, nafas menjadi pendek, tergesa, dan gelisah. Maka mengamati nafas adalah mengamati cermin jiwa. Dari situ seseorang bisa tahu di mana ia sedang berdiri. Apakah ia sedang dekat dengan diri sejatinya atau sedang tersesat dalam bayang-bayang dunia? Lebih jauh lagi, dalam keheningan nafas yang terus disadari, seseorang akan sampai pada satu titik bahwa bukan dia yang